Berapa banyak waktu yang kita habiskan di sosial media dalam satu hari? 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau sepenuhnya satu hari kita habiskan dengan media sosial? Rata-rata seorang remaja menggunakan 6 sampai 9 jam per hari menggunakan sosial media. Pertanyaan adalah, apa yang kita dapatkan dengan waktu 6 sampai 9 jam per hari? Setiap hari kita menatap layar beberapa inci ini, apa yang kita dapatkan? Apakah ilmu pengetahuan kita bertambah, lebih pintar, lebih cerdas? Kayaknya nggak terlalu gitu juga. Apakah hubungan sosial kita bertambah, meningkat, semakin banyak pertemanan kita, semakin banyak orang-orang yang peduli dengan kita? Rasanya juga enggak. Apakah kesejahteraan hidup kita, cara berpikir kita bertambah juga? Kayaknya juga enggak nambah-nambah juga. Apakah kita jadi lebih baik? Kayaknya enggak bisa dikatakan kalau kita jadi lebih baik. Atau yang kita dapatkan sia-sia. Gak ada yang kita dapatkan hanya untuk mengisi kebosanan dan waktu luang kita mencari info, mendapatkan informasi-informasi yang sesungguhnya gak kita perlukan. Sebandingkah apa yang kita berikan, waktu kita, hidup kita untuk sosial media dengan apa yang kita dapatkan? Coba ketika kita melihat bagaimana sekitar kita, lingkungan kita menggunakan sosial media dan bisa merubah peradaban manusia saat ini. Bagaimana seseorang tidak bisa terlepas dari sosial media? Bagaimana seseorang di meja makan satu keluarga menatap layarnya masing-masing tanpa ada yang berbicara satu sama lain? Bagaimana seorang tidak bertegur sapa? Bagaimana seorang ketika berbicara antara satu individu dengan individu, malahan yang salah satunya melihat ke layar handphone? Dan banyak hal yang lainnya. Jika berbicara tentang manfaat, apa manfaat sosial media? Banyak sekali manfaatnya, tentu banyak sekali manfaatnya. Kita bisa menyebutkan satu-satu, kita bisa menyebutkan banyak hal tentang manfaat sosial media yang menjadi salah satu kemajuan teknologi saat ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, jika ada manfaatnya, apakah semuanya itu full, utuh, dengan suatu manfaat tanpa ada kerugiannya? Ini yang terkadang tidak disadari atau tidak difahami, atau bahkan ada seorang yang merasa tidak ada ruginya sama sekali, tidak ada kerugian di dalamnya. Tapi yang terjadi adalah, menurut pengalaman pribadi, masalah terbesar saat ini ketika menggunakan sosial media adalah kecanduan. Masalah candu ini adalah masalah yang sangat besar. Dari kecanduan ini akan lahir banyak masalah yang lainnya. Dan perlu kita ketahui semua bahwasanya sosial media adalah buatan seseorang, buatan perusahaan-perusahaan besar yang memang didesain untuk candu, agar kita semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk menatap layar tersebut. Oke, jika ada seorang yang mengatakan, saya tidak candu dengan sosial media, saya bisa tidak menggunakannya jika saya mau. Tapi pertanyaannya, kalau memang bisa, kalau memang dia tidak candu dengan sosial media, coba selama 1 minggu gak usah pakai HP, gak usah pakai sosial media. Silakan kalau ingin bukti, apakah pengen tahu misalnya kita kecanduan sosial media, silakan gunakan 1 minggu tanpa waktu, tanpa sosial media. Belum lagi masalah yang lain datang, berbicara tentang kesehatan mental, bagaimana seorang membanding-bandingkan antara dirinya dengan orang lain.
bagaimana mencari kecantikan yang tidak ada, yang tidak masuk akal. Ingin cantik, ingin tampil sempurna tanpa tahu bahwa itu semua adalah palsu. Bagaimana seorang mencoba untuk viral, melakukan banyak hal-hal gila, hal-hal yang tidak masuk akal untuk dikenal. Kemudian berbicara generasi saat ini dikenal dengan generasi rebahan, banyak-banyak tidur, tidak melakukan apa-apa. Belum lagi masalah hoax, berita-berita palsu, berita yang tidak bisa dicari tahu kebenarannya. Kemudian manipulasi informasi, dan bagaimana mengendalikan pikiran, mengendalikan perilaku. Dengan terlalu banyaknya informasi yang tidak kita butuhkan, sehingga kita tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Maka pertanyaannya, bisakah kita hidup tanpa sosial media? Bisakah kita hidup tanpa sosial media? Ketika kita mampu mengendalikan sosial media, dan kita harus mengendalikan sosial media, karena jika tidak, maka sosial media akan mengendalikan kita. Mereka orang-orang di balik perusahaan-perusahaan hebat, perusahaan raksasa, para miliarder, para orang-orang kaya kapitalis yang memanipulasi pikiran. Mereka para jenius yang mengerti bagaimana psikologi manusia sehingga membuat kita candu. Buktinya kita tidak pernah merasa kalau kita sedang buktinya kita tidak pernah merasa kalau kita sedang kecanduan. Hanya sedikit orang yang mampu keluar dari candu tersebut, hanya segelintir orang. Kendalikan smartphone-mu, kendalikan HP-mu, kendalikan sosial mediamu. Ini sebagai uji coba. Bagaimana cara mengendalikan sosial media adalah dengan berhenti 7 hari hidup tanpa sosial media. Ketika kita setelah melewati 7 hari tersebut, harapannya kita bisa melihat sudut pandang lain. Bagaimana menggunakan sosial media yang seharusnya, sehingga kita lebih bijak memilih, tidak membuang waktu untuk sosial media. Kita lebih selektif, kita tidak lebih banyak hal informasi yang bisa kita dapatkan, dan kita tidak terperangkap jahat yang berbahaya untuk diri kita, waktu kita, keluarga kita, dan lain-lain sebagainya. Selesai.